Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Anak-anak yang hebat dan luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat. Hari ini kelas 6 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-9. Tema bermain sambil memuliakan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita. Pertama, siswa dapat menjelaskan arti bermain sambil memuliakan Tuhan. Kedua, siswa dapat mendaftarkan dampak positif dan negatif permainan dihubungkan dengan sikap memuliakan Tuhan. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan sikap yang dikehendaki Tuhan ketika bermain. Yang terakhir yang selanjutnya, siswa dapat membuat tekad untuk membiasakan tindakan yang baik dan benar dalam bermain melalui sebuah lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, ayo kita mau sama-sama berdoa. Anak-anak yang di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, permainan apa yang sering kamu mainkan? Nah, ini ada pertanyaan buat kita. Nah, mungkin permainan yang sering kamu lakukan seperti gambar di layar kamu, yaitu bermain kelereng bersama teman-teman di halaman rumah, atau bermain kartu Uno bersama keluarga di rumah, atau bermain game dengan saudara kita di rumah. Nah, anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika sedang bermain? Wah, mungkin ketika sedang bermain, anak-anak merasa senang, bukan? Semua orang senang bermain, dari anak-anak sampai orang tua. Bermain yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dalam bermain, seseorang akan merasa fresh, bebas berekspresi, sehingga tidak bisa stres dan juga bisa menghilangkan stres yang dirasakan. Nah, anak-anak, bermain dapat dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Namun, tidak semua permainan memberikan dampak positif. Nah, di mana ada permainan yang berdampak negatif dan ada juga permainan yang berdampak positif, yaitu misalnya, permainan yang cenderung ke hal yang negatif seperti bermain game, gadget sepanjang hari sehingga lupa melakukan tugasnya sebagai seorang siswa yang harus belajar dan lupa melakukan tugas-tugas di rumah yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya permainan yang positif yaitu bermain Lego. Itu bisa membuat anak mengenal konsep dasar. Dan bermain puzzle membantu meningkatkan konsentrasi anak. Dan bermain dengan binatang, anak jadi lebih tenang. Selanjutnya, bermain tenis dapat melepaskan kemarahan anak. Nah, anak-anak, permainan yang berkembang sekarang banyak permainan yang bersifat modern. Padahal permainan tradisional tidak kalah serunya apabila dimainkan. Permainan tradisional seperti misalnya bermain layang-layang. Ini adalah permainan tradisional. Nah, bermain kelereng. Selanjutnya, bermain lompat tali, bermain kasti, dan bermain benteng. Juga permainan tradisional bermain congklak. Nah, anak-anak, pasti kalian sering bermain permainan tradisional seperti congklak, bukan? Dan selanjutnya bermain balap karung. Nah, selanjutnya bermain peta umpet atau bermain monopoli. Nah, ini adalah permainan tradisional yang anak-anak perlu ketahui. Sedangkan permainan modern seperti misalnya bermain game atau bermain Nintendo. Selanjutnya bermain PlayStation. Selanjutnya
berbagai jenis permainan lain yang menggunakan alat elektronik seperti televisi, komputer, atau berbagai gadget, telepon seluler, tablet, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di layar kalian bermacam-macam jenis alat elektronik. Nah, anak-anak, zaman sekarang banyak orang lebih suka uangnya dipakai untuk membeli kuota daripada dipakai untuk membeli makanan. Dengan menggunakan kuota internet, mereka bisa bermain permainan yang disebut game online seperti Point Blank, permainan Warcraft, Dota, selanjutnya permainan Counter Strike, permainan Lordsec, permainan PS, Mobile Legends, atau permainan yang sering dilakukan yaitu PUBG dan sebagainya. Tetapi ada juga yang senang permainan olahraga seperti sepak bola, basket, berenang, bulu tangkis, futsal, dan sebagainya. Ada juga permainan petualang, misalnya mencari jejak atau menemukan benda yang hilang. Nah, itu adalah jenis-jenis permainan. Pada dasarnya, semua permainan anak-anak sangat menyenangkan. Akan tetapi, hal penting yang harus diingat adalah setiap permainan yang kita pilih atau mainkan harus berpengaruh positif dan memuliakan Tuhan. Permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita karena dalam permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Kita banyak belajar secara nyata. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain. Bermain tradisional tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bermain. Jadi, sebisa mungkin kita harus bisa membeli permainan yang baik buat kita, sehingga sebagai anak-anak didik kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yang masih sekolah, yang harus belajar, dan sebagai anak-anak yang harus membantu orang tuanya membersihkan rumah misalnya, dan melakukan tanggung jawab yang sudah orang tua berikan. Dan sebagai anak Tuhan nih, sebagai orang-orang percaya yang terutama selalu ingat untuk berdoa, membaca firman, beribadah kepada Tuhan. Jangan karena permainan-permainan di zaman modern sekarang membuat kita lupa tanggung jawab kita. Dan anak-anak terikat dengan game online, nonton televisi sepanjang hari. Anak-anak, menurut para ahli, bermain gadget ini bisa menyebabkan kecanduan efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan. Kecanduan gadget dapat menyebabkan zat kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologi, dan perilaku kita. Dan itu juga bisa membuat kita nggak konsen untuk belajar dan lambat untuk menangkap kata-kata, seperti meresponi nasihat orang tua. Nah, anak-anak, saat bermain, Rasul Paulus menasihati kita dalam surat Efesus 4 ayat 29-32 agar memiliki sikap sebagai berikut saat bermain. Misalnya, A. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Itu tidak boleh ya. Dan B. Tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai, ayat yang 31. Dan C. Tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat, itu ayat yang ke-31. Selanjutnya D. Bermain dengan ramah. Selanjutnya bermain dengan penuh kasih bersama dengan teman-teman. Yang ke F. Saling mengampuni jika ada teman yang salah. Ini harus kita lakukan. Selanjutnya, yang G, jangan melakukan kecurangan hanya untuk menang, karena itu menyedihkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, bila menang, jangan juga sombong. Berlakulah rendah hati dan jangan merendahkan orang lain.
bersyukurlah kepada Tuhan karena kemampuan yang diberikan kepadamu sehingga engkau menang. Berbahagialah, kegembiraan serta sukacita dengan teman. Melalui bermain, kita juga diajarkan untuk memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Mazmur 4 ayat 8 menuliskan bahwa kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita membahas pembelajaran kita akan memasuki kesimpulan dari pembelajaran kita. Bermain adalah hal yang menyenangkan, bukan? Oleh karena itu harus kita syukuri, dengan bermain kita dapat memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, bermain dengan sopan, jujur, tidak egois, atau menang sendiri, bekerja sama, tidak bertikai, bermain dengan ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Oke, anak-anak, sekarang tugas kamu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini ya. Pertama, sebutkan 5 permainan tradisional yang kamu ketahui. Kedua, sebutkan 3 permainan modern yang kamu ketahui. Selanjutnya ketiga, sebutkan dampak positif dan negatif dari bermain. Selanjutnya keempat, bagaimana seharusnya sikap kamu ketika bermain sambil memuliakan Tuhan. Yang terakhir yang kelima, apa artinya bermain sambil memuliakan Tuhan. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kegembiraan yang kami rasakan ketika bermain. Tolong kami agar dapat memilih permainan yang baik dan benar. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tindakan selalu memuliakan nama-Mu ketika bermain. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.